bekerja sama dengan pemerintah pusat, artinya menyesuaikan program-program pusat dan provinsi. Misalnya dengan makan gratis. Saya kira ini kan sebuah kebijakan atau terobosan yang spektakuler kan. Hari ini jadi momen yang paling berkesan untuk sejarah pembangunan demokrasi di Kabupaten Sanggau, karena hari ini DPRD Kabupaten Sanggau ini mengesahkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada 2024 yang lalu. Tapi mereka ini nantinya akan memimpin Kabupaten Sanggau untuk periode 2025 sampai dengan 2030. Saya tidak berani bilang 2029 karena kemarin-kemarin itu kata-katanya 2024-2029, takut dikoreksi langsung karena orangnya ada di sebelah saya, Bapak Yohanes Sontat, Bupati terpilih Kabupaten Sanggau periode 2025-2030. Pergantian suksesi kepemimpinan itu kan ya harus ikut yang baru lah, ya kan. Jadi orang tidak boleh tidak boleh ikut gaya yang lama. Makanya 100 hari pertama ini dia harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan pemimpin yang baru. Dia tidak ketinggalan zaman kan, artinya tidak ketinggalan actionnya. Nah, kalau udah 5 tahun yang lalu pemimpin yang berbeda, lalu 5 tahun yang berjalan ini bisa pemimpin baru, gayanya sama dengan gaya yang dia kepemimpinan yang orang yang lama, dia pasti ketinggalan. Ya, nah makanya kita tes case itu kita berikan waktu 100 hari ya untuk pertama pemimpin tes ombak kekuatan personil pada kepada pegawai ya pejabat di bawah itu para kepala UPD untuk mampu menyesuaikan dirinya dengan gaya seorang pemimpin yang memimpin dia gitu. Jadi tidak lagi dia ngikut gaya lama. Kalau dia kemarin sering terlambat, ya kan, ke kantor, dia harus merubah. Ini tidak boleh lagi terlambat ke kantor. Tapi kalau dia yang lalu dia sering terlambat ke kantor, dibiarkan begitu saja. Nah, berarti kan dia tidak mampu ngikut gaya itu. Nah, kita sih per saja kan, kalau dia tidak mampu ngikut gaya pemimpin yang memimpin dia, ya silakan saja minggir kan, karena kalau dia masih memaksa dirinya bisa tergencet juga deh, tergencet. Jadi harus dia mampu menyesuaikan secara situasional. Makanya saya pun kalau memimpin kan ada 3 hal pokok. Seorang pemimpin ini dia bertolak kepada pemimpin saya. Kedua, bertolak kepada pengikut. Ketiga, bertolak kepada situasi. Ya. Seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang ada di dia, ya kan, bukan gaya-gaya dibuat-buat gitu kan. Nah, seorang pemimpin ini kata sama dengan tindakan. Bukan dia kuar, tapi tindakan nyata tidak ada. Itu berbahaya juga. Hanya ngoceh, jual obat, tapi tindakan nyata tidak ada. Mending kalem tapi barbar. Itu akan diolok-olok orang malah. Oh iya Pak, jadi kayak gimana tuh Pak? Orang ngomongnya gini tapi tanda gak nyatanya kan, akhirnya kacau tuh. Nah nanti saya belum jelaskan. Jadi pemimpin nih harus dia berani menyesuaikan pengikut. Kalau pengikut saya ini beraneka ragam, bukan heterogen tapi dia homogen kan. Bukan homogen tapi heterogen, bermacam ragam suku, agama, adat istiadat, latar belakang ekonomi, latar belakang pendidikan. Ya kan, pemimpin harus paham, ya enggak?
paham dan yang dipimpin dia nih. Lalu masyarakat tingkat klasternya, klaster misalnya kelas menengah ke bawahnya seperti apa, sukunya apa, adat seperti apa tadi saya katakan, itu rakyat ini harus mampu menyesuaikan itu. Nah, contoh kita, klaster kita udah jelas, yang dipimpin oleh Bupati Sanggau dan Wakil Bupati Sanggau itu adalah 1 kelompok Dayak, 2 kelompok Melayu, 3 kelompok Jawa, 4 kelompok Sunda, 5 kelompok Madura, 6 kelompok dari NTT, 7 kelompoknya Batak, 8 kelompoknya Nias, ya kan? 9 kelompoknya begitu ya mungkin Bugis kan. Nah, jadi harus tahu nih kelompok-kelompok, pasti ini karakternya berbeda. Bentar Pak, sebegitu hafalnya kelompok yang harus dipimpin untuk 5 tahun ke depan, jangan-jangan tadi habis paripurna langsung briefing ya Pak? Ya tadi kan ada rapat di sini. Lalu ada yang nyaran nanti tanggal 17 Pak, apel gabungan. Padahal tanggal 11, tanggal 12 saya harus masuk kantor. Saya enggak mau. Masa 5 hari setelah dilantik nanti saya masuk, orang enjoy-enjoy saja, tidak ada gebrakan. Saya bilang saya tidak mau tahu tanggal 12 rapat gabungan, apel gabungan seluruh pegawai. Jadi rapat tanggal 17 itu dimajukan menjadi tanggal 12. Langsung gas Pak ya? Langsung gas. Setelah itu rapat gabungan para pejabat pertama kan. Benar-benar langsung gas. Memang tidak bisa. Kalau kita nyantai-nyantai saja, ya kan, mana bisa. Nanti dia nggak bisa santai. Nah makanya. Kan pembangunan harus jalan terus ya Pak? Rakyat ini kan menuntut terus, pembangunan itu berjalan terus. Nggak bisa kita nyantai-nyantai kan. Nah oleh karenanya maka mereka harus menyesuaikan saya. Saya sih dah enggak, sebenarnya saya enggak lagi menyesuaikan. Karena saya sudah pernah bupati 2 bulan, wakil bupati 9 tahun lebih. PLT bupati kurang lebih 2 bulan lebih, sampai 3 bulan. Dan mereka pun tadi saya bilang, saya ini kan stok lama tapi casing baru gitu. Stoknya lama tapi casingnya baru. Casing baru ini mau hati-hati juga. Ya kan berubah warna kan. Tapi katanya biasanya kalau casing baru, performa baru juga Pak. Ya iyalah, haruslah. Tenaga juga baru nih Pak. Ya harus. Apalagi dengan pelantikan tanggal 10 ya Pak. Ya. Saya curiganya Pak setelah pelantikan nih langsung nih Pak. Ada pekerjaan-pekerjaan, ada evaluasi yang sempat tertunda sepertinya nih Pak. Ada rencana kayak gitu nggak sih Pak? Ya itu pasti. Karena rapat gabung ini ada tanggal 12 siang kan rapat gabungan setelah apel. Lalu kita mencoba mengevaluasi dari OPD ke OPD kan. Ya enggak? Karena ini kan kita akan berjalan di tahun baru 2025. Bukan 2024. Dari semua aspek lah. Aspek perencanaannya, aspek pembangunannya kan. Lalu aspek keuangannya. Ya. Lalu aspek manusia yang paling pokok. Diikuti aspek peralatan yang membantu manusia bekerja kan. Karena dalam sebuah organisasi ini kan ada 3 hal pokok, 4 lah mungkin bisa tambah 1 lagi. 1 manusia, 2 keuangan, 3 peralatan, 4 mesin lah, ya kan. Sebenarnya 5 market itu sumber manajemen tuh. Nah, tapi kita harus mampu yang mana yang menjadi motor penggeraknya. 1 manusia, 2 uang, 3 peralatan. Roda mesin penggerak ini dibutuhkan. Tapi kita teknologi tidak ada masalah. Lalu pemasaran market saya kira juga tidak ada masalah. Karena market ini termasuk bagaimana kemampuan public relationnya tuh, ya kan, VR-nya tuh, apa tuh PR? Public relationnya Pak. PR relationnya. Produk-produk pemerintah harus mampu disosialisasikan kepada masyarakat luas terkait dengan kebijakan pemerintah, ya kan. Ini macam nanti kan ini kan
ada visi misi kita nih. Visi misi ini harus tahu pemerintah ya, rakyat. Nggak bisa visi misi ini hanya tahu saya dan wakil dan para kepala OPD. Apa sih Pak salah satunya Pak? Ya contoh misalnya visi misi kita ini kan karena kami ini kan maju berkelanjutan. Tadi kan mereka sudah melihat berkelanjutan dan berkeadilan. Ya nah? Nah berkelanjutan dan berkeadilan ini kan satu kita melanjutkan di zaman pemerintahan PHYO. Sebetulnya tidak ada kesulitan bagi pemerintahan kami berdua ini kan, pemerintahan Yos ini kan. Kedua ya kan tentu karena kami melanjutkan tidak jauh merubah hal-hal yang prinsip mendasar itu tidak kita robah ya kan. Contoh misalnya kebutuhan dasar tuh jalan, jembatan, penerangan, air bersih ya kan, kesehatan itu menjadi prioritas utama. Nah lalu kesehatan itu ada kaitan dengan lingkungan. Lingkungan ada kaitan dengan bagaimana lingkungan secara umum, alam. Tapi lingkungan secara sempit, mungkin lingkungan harus bersih, drainasenya harus bagus, ya kan? Enak, lingkungan itu harus hijau, oksigen cukup, rakyat, fasilitas umum harus juga cukup, harus menyenangkan orang, ya kan? Sehingga itu yang harus menjadi, yang nanti menjadi perhatian kita. Nah terkait dengan misalnya bagaimana keterlibatan masyarakat dengan partisipasinya, keterlibatan dalam pembangunan, pertama masyarakat harus memberikan masukan. Menjaga pembangunan yang sudah dibuat, bukan merusak. Ini kan ada yang dibuat pemerintah dirusaknya, ngapain ngerusak, aku bilang, baik kau datang ke saya, ini Bapak enggak benar, nyaman aku ngurusnya, ini kan. Bakal diapain tuh Pak, yang ngomong gitu Pak? Ya kita kasih sanksi lah. Kalau saya masih camat, oh itu saya akan seikat itu. Kalau saya camat nanti kalau kan keras, saya tahu yang mengerusak itu saya panggil. Pak, enggak, kok ada artinya kepemimpinan ini sangat terbuka ya Pak? Kalau ya, harus terbuka menerima komplain, kritik dari masyarakat ya Pak? Harus. Tapi yang komplain masuk akal lah, kalau komplain enggak ada solusinya. Dia marah kita enggak ada solusinya. Artinya kan kita dihadapkan dengan sesuatu enggak ada ujung, enggak ada pangkal kan. Nah kalau dia komplain, Pak mesti begini apa buat, mesti Bapak harus begini, oke, nanti kita robah, kita laksanakan. Pak, tadi kan ngomong soal visi misi, banyak nih Pak visi misi, kan ya. Setiap pemerintahan tentu punya visi misi, demikian juga kan pemerintah daerah yang nanti ini akan Bapak pimpin nih Pak, mulai hari ini sih kayaknya sudah ya Pak ya. Ya. Kemudian nanti di sahnya itu di 10 Februari. Pemerintah pusat juga punya visi misi Pak. Ya. Nah Pak, sinkronisasinya tuh kayak mana nih Pak supaya nanti program pusat itu bisa linear juga Pak sama program Bapak nih Pak. Contoh ada makan bergizi gratis, swasembada pangan. Yang seperti itu nanti bagaimana intervensinya Pak kira-kira Pak? Udah punya perancangan belum Pak? Ya kan sudah jelas di visi misi kita nih kan, visi misi kita ini adalah bekerja sama dengan pemerintah pusat, artinya menyesuaikan program-program pusat dan provinsi. Tidak bisa visi misi bupati dan wakil itu malah bertolak belakang, enggak boleh. Nah terkait misalnya dengan makan gratis, saya kira ini kan sebuah kebijakan atau terobosan yang spektakuler kan oleh pemerintahan Prabowo dan Gibran. Dan tentu sebenarnya makan gratis ini di zaman-zaman atau di pemerintahan sebelum pun sudah dilakukan, tapi dalam skala kecil. Contoh PMT, ya enggak, pemberian makanan tambahan kepada anak sekolah tuh kan, nah atau anak-anak TK. Itu sebenarnya sudah dilakukan. Nah ini sebuah kebijakan yang spektakuler yang memang suka tidak suka harus kita lakukan. Ya, itu berjenjang sampai ke bawah. Nah tugas bupati dan wakil bupati ini, dia adalah sebagai pelaksana kebijakan,
dan pembuat juga kebijakan dan mengamankan kebijakan. Mengamankan kebijakan itu terutama kebijakan-kebijakan pusat yang disinergikan dengan kebijakan dia kan. Nah, jadi tugas itu tidak bisa hilang deh. Kalau dia menghilang jejak, menghilang tanggung jawab, itu bukan pemimpin namanya. Jadi dia mengamankan kebijakan presiden, ya kan, mungkin turunannya mungkin ke gubernur, ada. Jadi dia harus linear. Kalau contoh tadi misalnya pertanian, kita seprogram unggulan kita ini bagaimana pengembangan daerah pertanian. Pertanian yang ada di Pusat Sanggau, artinya harus kita berdayakan lagi secara baik. Jadi tidak kita biarkan dia sebagai lahan tidur. Dan kebijakan pemerintah pusat ini kan mereka bagaimana Indonesia bisa berswasembada pangan. Lalu sebagai pendukungnya melalui TNI, Polri kan nanti ada mengangkat namanya petugas atau TNI yang bergerak di bidang apa nama itu, saya lupa istilah mereka tuh. Brigade Pangan, Pak. Brigade Pangan. Itu TNI juga nanti dibantu oleh sipil. Nah, TNI ini yang motor penggeraknya. Saya bilang kalau itu pasti yakin saya berhasil. Untuk bagaimana meningkatkan swasembada pangan di Indonesia, hakul yakin saya berhasil. Kalau begitu caranya. Pak, kira-kira berapa tahun nih Pak Sanggau bisa swasembada Pak? Kalau tadi konsepnya tuh kayak gitu Pak. Ya minimal 3 sampai 4 tahun. Oh sih. Sesuai Pak berarti ya Pak ya. Tapi ada juga, karena contoh kita waktu itu ada TKS Bursi namanya. TKS Bursi ini tenaga-tenaga penyuluh dari pusat yang ditongkrongkan ke desa-desa. Bagaimana dia ngelola lahan-lahan pertanian itu, ada kacang tanah, kacang hijau, kacang panjang, kacang hijau dan lain-lain itu hasilnya luar biasa. Karena mereka makan tidurnya di kampung. Nah kalau hari-hari ini kan maklum saja kalau PPL kita ini kan terbatas. Pertama terbatas manusianya, kedua terbatas ongkosnya. Enak, kan kita suruh dia pergi kan kadang-kadang uang jalan pun tidak cukup. Karena mungkin terpakai gak uang gajinya, mungkin uang sayur istrinya di rumah. Jadi dia tidak tahu konsentrasi sebagai PPL. Tapi kalau dia memang ditugaskan khusus, digaji khusus, saya pernah bilang dulu dari Gajah Mada waktu saya mentekong, Pak Bu kalau mau maju pertanian, khususnya pertanian coklat, apa sajalah di perbatasan ini. Pokoknya sarjana-sarjana yang pertanian itu atau nanti di bawahnya turunan PPL, dia digaji cukup oleh pemerintah, dia makan tidurnya di kampung. Hakul yakin, nggak usah lama-lama, 1 tahun sampai 2 tahun itu udah hijau semua tuh Pak. Oh, yakinlah. Ini suruh PPL, gajinya 2 juta, 3 juta. Tambah dong Pak makanya Pak zaman ini Pak. Kan, kalau gajinya kan kita pun kembang kempes kayak uang. Oke, baik. Kalau kembang kempes kan harus ada subsidi atau support dari pusat. PPL ini digaji khusus dia agar dia makan tidur di kampung, besok dia sosialisasi lagi, memberi contoh kepada para petani di lapangan. Kalau kita ini kan dulu Batang Tarang itu, Balai itu kan daerah lumbung padi. Lalu Merawi, maka dibangunlah bendungan Merawi. Lalu daerah Sekayam yang di Rintau. Perikanan itu kan banyak lagi daerah lain di luar itu kan banyak lagi. Tetapi hari demi hari kan, hari berganti hari ada lagunya tuh, ya enggak? Cuman tuh Pak lagunya. Tensi pemerintah juga untuk bagaimana meningkatkan hasil pertanian tuh, kebijakan dia saja juga landai-landai saja, ya kan? Dia suruh kebijakan tapi orangnya enggak dikasih
suruh perang tapi tidak ada pelurunya. Pelurunya hanya 5-6 uti ya kan, 5-6 peluru ya amunisinya. Musuh udah datang, kita Tapi masih nggak, bersiap Pak. iya, Nggak jadi perang itu suruh Pak. dia pergi. Kau jadi penyuluh, duitnya tidak ada, ya kan? Nah, bagaimana? Mau bagus dia pun ya. Coba sekarang ada enggak? Enggak ada petani yang setiap hari dia ngumpul petani di satu wilayah itu, dia penyuluh memberikan penyuluhannya seperti apa, nanam seperti apa. Kalau bantuan misalnya apa tuh alat-alat pertanian itu sangat banyak. Tapi Pak Luar dengan biasa. kondisi kayak gitu Pak, Sanggau misalnya terbatas juga, Ya, kemudian tenaga kita juga terbatas. Pimpinan tertinggi itu kan dipilih karena pemikiran-pemikiran dan ide-idenya Pak untuk mencerdaskan dan memajukan suatu daerah Pak. Nah Ya. kalau dalam kondisi seperti itu Pak yang segala sesuatunya serba terbatas, idenya gimana nih Pak supaya tetap bisa maju nih Pak? ya kalau yang begitu kan ya banyaknya harus gotong royong. Saya suka deh Pak. Nah, kalau enggak gotong royong enggak bisa. Saya contoh, saya lama mimpin jadi kecamatan. Kalau enggak ada duit ya gotong royong lah buat apa-apa. Kalau nunggu pemerintah saya lama jadi camat. Kalau mau merubah kecamatan, nunggu pemerintah di atas kita, enggak akan terjadi. Ya, kita gotong royong, yang bisa gotong royong. Kalau bisa cari, tadi saya bilang, karena wilayah itu merupakan sebuah perusahaan, camat ini sebuah manajernya, koti cara ngelola perusahaan itu dia menjadi perusahaan yang berkembang, ya kan, rakyatnya bisa produktif, bisa membantu pemerintah membangun. Kalau Tekong kan yang saya buat itu kan rata-rata swadaya masyarakat. Atau mungkin ada swasta di sana Pak, ditarik ya Pak ya? Oh, dulu mana gak? Dulu adalah waktu itu PLBN itu masih bisa memberikan support bagi camat. Kira-kira ke depan nih Pak, kan ada banyak juga swasta Pak. Bisa nggak Pak kira-kira ditarik nih Pak? Saya akan memajukan sektor pangan di bidang ini swasta ini deh gabung gitu Pak. Atau nanti saya pengennya ini nih sektor pangan di sisi B gitu. Nah, Ya, ada rencana ke sana nggak Pak? ya kita berharap nanti kan kita harus berdayakan apa namanya banyak pihak kan, baik pihak ketiga, pihak swasta, pemerintah kan, nah supaya nanti dia bisa kita sinergikan melalui apa namanya CSR-nya tuh kan, dana-dana anunya tuh apa dana CSR-nya tuh kan, Tanggung jawab sosialnya Pak. tanggung jawab sosialnya. Nah ini bisa kita gerakan. Tapi kita lihatlah format pemerintah pusat dengan perintah kita nanti. Kalau memang perusahaan perlu mendukung bisa program pertanian, kenapa tidak kan? Nah contoh saja misalnya hari-hari ini kan beberapa perusahaan itu sudah mulai membantu masyarakatnya misalnya untuk memasang jaringan listrik, ya kan? Ada perusahaan yang sudah membantu membangun infrastruktur pendidikan, kesehatan, membantu UMKM, contohnya salah satunya saya PT Antam kan, sudah kalau itu semua terjadi, saya kira ya Sanggau bisa dijamin kan, Gotong royong dan Ya, kebersamaan ya Pak. kebersamaannya. Itu kuncinya untuk bangun Sanggau. Ya. Pak Yo, terima kasih banyak Ya Pak. siap, Ngobrol-ngobrolnya semakin sehat Pak. ya Karena amin Sanggau amin, tentu butuh Bapak. amin. Semakin sehat, semakin membawa Sanggau Ya. untuk maju Pak. Dan hari Amin. ini sudah ada pengesahan dari DPRD, tinggal pelantikan nanti Pak. Setelah pelantikan katanya mau langsung gas. Siap-siap Pak yang digas Pak ya. Karena waktunya ndak bisa lagi kita tunggu kan. Tapi jangan galak-galak ya Pak. Oh, saya Oke. kalau saya galak, pokoknya ndak terkecuali. Mau RRI pun kalau dia ndak produktif, Kok saya takut ya Pak? Pak Yo terima kasih banyak Pak. Sukses selalu ya Pak ya. Sukses selalu Bapak. Tadi kita sudah berbincang dengan Bupati terpilih Kabupaten Sanggau periode 2025-2030. Saya izin mengkopi Pak. Gotong royong ini adalah salah satu kunci untuk kita maju ke depan. Saya Dewi Mulyani, sampai jumpa.